Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baiweni Sulistiana. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mengenai penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah ini harus merujuk pada program sekolah dan madrasah pada umumnya. Selain itu, penyusunan program bimbingan dan konseling harus sesuai dan berorientasi dengan kebutuhan apa yang diperlukan di sekolah tersebut. Nah, ketika kita hendak menyusun program bimbingan dan konseling ini, kita harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu susunlah program bimbingan dan konseling ini secara relevan atau berhubungan dengan kebutuhan yang diperlukan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita mempertimbangkan jenis-jenis sekolah atau sifat-sifat khas dari sekolah tersebut. Contohnya seperti program apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita melakukan inventarisasi atau penilaian dengan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia pada sekolah tersebut. Kemudian yang kelima, kita perlu menyusun personalia dari kelompok-kelompok program yang sudah kita tentukan, seperti kemampuan, minat, dan bakat dari staf-staf yang ada atau yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Yang keenam adalah menentukan organisasi dari personalia yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dari program-program yang sudah kita susun. Yang terakhir adalah menentukan isi dan kegiatan-kegiatan dari apa yang sudah kita program. Bagaimana teman-teman semuanya sudah paham tentang materi pertama yang dijelaskan oleh saudara Wendy tadi? Nah, sekarang kita beralih ke pemateri kedua, yang dimana mungkin ini sangat familiar bagi teman-teman, yaitu tentang layanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, untuk terselenggaranya layanan bimbingan konseling di sekolah ini, setidaknya kita harus mencakup 4 bidang ini. Yang pertama itu ada bidang pribadi, yang kedua ada bidang belajar, yang ketiga ada bidang sosial, dan yang keempat ada bidang karir. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga ada layanan penetapan dan penyaluran, yang keempat ada layanan penguasaan konten, yang kelima ada layanan bimbingan perorangan, yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan advokasi, yang kedelapan layanan mediasi, dan yang sembilan layanan konsultasi. Nah, baru kita masuk ke layanan yang pertama. Layanan pertama itu yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi itu yaitu layanan tahap awal yang dimana ketika ada peserta didik baru, kita sebagai konselor atau sebagai guru harus mengetahui atau harus memberitahu kepada peserta didik baru ini akan hal tentang yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar. Intinya, layanan orientasi yaitu memudahkan peserta didik baru untuk memahami di lingkungan sekitar kita, agar peserta didik baru dapat memahami dan dapat lebih mengetahui di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua itu yaitu layanan informasi. Layanan informasi itu adalah layanan yang dimana kita sebagai konselor harus memperhatikan peserta didik kita akan hal tentang informasi yang belum diketahui atau masih belum dipahami oleh peserta didik atau konseling kita. Singkatnya, layanan informasi adalah layanan tempat sarana dan prasarana peserta didik baru untuk mencari dan memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan
keahliannya. Yang keempat layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten itu seperti kita sebagai guru ini harus bagaimana sih si peserta didik baru ini atau si klien ini agar cepat memahami pelajaran atau memahami pembahasan sehingga dia dapat bisa beradaptasi di lingkungan yang telah dia pilih. Yang kelima, layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan ini sangat familiar ya teman-teman, karena layanan bimbingan perorangan ini yang sudah kita bahas di episode yang lalu, bahwa bagaimana si klien ini yang bermasalah itu datang mengkonsultasikan permasalahannya itu secara individu. Itu disebut sebagai layanan perorangan. Terus yang keenam, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Simpel saja, layanan bimbingan kelompok itu yang dimana segerombolan siswa yang ingin menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Sedangkan konseling kelompok itu yaitu bagaimana seorang guru agar mempermudah perkembangan dan pertumbuhan si siswa atau klien atau peserta didik baru ini. Nah, yang ketujuh, layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu seperti bagaimana kita sebagai guru mempermudah peserta didik baru kita atau klien kita itu untuk memahami, untuk memperdalam wawasannya sehingga dia mudah dalam pembelajaran. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi ini sangat populer dulu di sekolah saya, yaitu di SMK 3 atau STM dulu. Karena layanan mediasi ini yaitu layanan tempat orang mengadu atau mencari solusi ya. Yang dimana ketika ada permasalahan kedua belah pihak ini tidak menemukan titik temu, maka kedua belah pihak ini bakalan dipanggil oleh guru kita, yang dimana guru kita itu bakalan mencari permasalahannya sehingga menemukan solusi. Maka jalan yang ditempuh guru kita untuk mencari solusi di permasalahan kedua belah pihak itu yaitu jalan mediasi. Maka disebutlah sebagai layanan mediasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, layanan advokasi. Layanan advokasi itu yaitu layanan di mana kita sebagai konselor harus mengetahui atau mendahulukan hak-hak klien kita. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya sangat jelas ya teman-teman sekalian tentang layanan-layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir atas nama Baik Nining Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pengembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara sistematika, penyusunan bimbingan dan konseling di sekolah ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, yakni melakukan asesmen kebutuhan. Pada asesmen kebutuhan di sini maksudnya proses yang digunakan di mana untuk mencari suatu tujuan. Dan yang kedua, di sini merumuskan tujuan program. Setelah kita melakukan suatu tujuan tersebut, maka di sini akan kita merumuskan program apa yang kita akan lakukan dalam mencapai suatu program tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yakni tentang isi dari program tersebut. Misalkan isi dari program tersebut di sini seperti organisasi yang ada di sekolah, seperti organisasi OSIS. Dalam organisasi OSIS ini kita akan memprogramkan tentang kedisiplinan. Maka di sini kita akan merumuskan suatu program tersebut agar apa yang kita program tersebut tercapai, apa yang telah kita program dan tercapai dengan baik. Selanjutnya yakni langkah-langkah konselor yang dilakukan dalam pemetaan kebutuhan dan konteks layanan. Yang pertama yakni menyusun implementasi penilaian kebutuhan, yang maksudnya di sini pada tahap ini proses yang digunakan konselor untuk mendapatkan suatu informasi yang digunakan konselor atau pengguna, di mana
informasi yang kita dapatkan di sini melakukan beberapa metode, di mana metode yang akan kita lakukan untuk mendapatkan suatu informasi tersebut. Yang pertama, kita melakukan metode wawancara, observasi, komunikasi. Selanjutnya yakni implementasi penilaian kebutuhan. Pada tahap ini, konselor akan mengumpulkan data-data atau program apa yang akan kita lakukan ke depannya agar segera ditindaklanjuti. Selanjutnya yang ketiga yakni analisis hasil penilaian kebutuhan. Pada tahap ini, ketika sudah kita melakukan tujuan dan sudah terkumpulnya suatu data-data yang telah kita program, maka di sini kita akan merumuskan suatu masalah. Masalah apa yang akan kita teliti dalam program tersebut. Selanjutnya yang terakhir yakni pemetaan permasalahan kebutuhan. Pada tahap ini, konselor ketika sudah tercapainya suatu tujuan, terus sudah terkumpulnya suatu program data-data tersebut, maka di sini kita akan memecahkan suatu masalah apa yang akan kita selesaikan dalam program yang sudah kita buat tersebut. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.